Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perbankan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Cukup? Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi perbankan ini, para siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian bank. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis bank. Dan yang ketiga, merinci perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Kita mulai dari pengertian bank. Secara umum, bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bank itu lembaga yang mengumpulkan orang-orang yang dananya lebih, dikumpulkan dananya, disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Sehingga tidak terjadi penumpukan dana, termasuk lembaga yang menyalurkan atau memeratakan dana yang dibutuhkan. Jika orang yang memiliki kelebihan dana kemudian meminjamkannya disebut kreditur. Sedangkan orang yang meminjam dana atau yang utang disebut debitur. Kemudian bank itu bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan atau fidusiari. Kemudian ada prinsip kehati-hatian, ada prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Sekarang kita memasuki materi jenis-jenis bank. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi bank nasional, milik negara, ada milik swasta atau disebut bank BUMN, ada bank BUMS. Kalau bank BUMN ada 4, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI 1946, dan BTN. Sedangkan bank swasta contohnya ada Bank Danamon, ada Bank BCA, Bank Niaga, dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu berdasarkan kepemilikan. Ada juga Bank Pembangunan Daerah yang sekarang menjadi bank milik daerah BUMD. Seperti kalau di Jawa Barat dan Banten ada Bank BJB, Bank Jabar Banten. Kalau di Jakarta ada Bank DKI, di Papua ada Bank Papua, di Jawa Tengah ada Bank Jateng, di Jawa Timur ada Bank Jatim. Itu termasuk bank milik pemerintah daerah. Kalau berdasarkan fungsinya ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat, bank umum, dan BPR. Sedangkan berdasarkan operasionalnya ada bank konvensional, ada bank syariah. Kita bedakan di bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum yang sering melayani masyarakat itu merupakan bank yang bisa melayani 3 kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani transaksi atau lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat hanya melayani menghimpun dana dan menyalurkan dana. Tidak boleh menurut undang-undang melakukan lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank berdasarkan operasionalnya ada bank konvensional, ada bank syariah. Bank konvensional itu bank yang melakukan aktivitas pada umumnya. Sedangkan bank syariah melaksanakan kegiatannya didasarkan pada syariat Islam. Jika di bank konvensional terdapat suku bunga atau bunga bank, di bank syariah tidak boleh ada bank, sehingga adanya adalah bagi hasil. Jadi kalau di bank umum kita menabung akan mendapat bunga sekian persen. Kita meminjam uang atau kredit akan ada persentase pengembalian atau bunga. Sedangkan jika di bank syariah ada prinsip bagi hasil namanya.
Jadi pada saat orang meminjamnya tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan. Artinya bank yang membiayai kebutuhan dari sang nasabah kemudian diperhitungkan secara bersama labanya. Dari laba yang dihasilkan atas usaha tersebut dijadikan bagi hasil, sehingga tidak ada unsur bunga. Karena menurut bank syariah, di dalam prinsip syariah bunga termasuk riba, sehingga tidak diperbolehkan. Jadi pada saat bank syariah melakukan pembiayaan langsung dengan menggunakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, berbeda dengan cara pada bank konvensional, dikasih dana diusahakan sendiri. Bank tahunya setiap bulan mendapatkan angsuran, sedangkan di bank syariah menerapkannya dengan bagi hasil. Juga dalam pembiayaan di bank syariah tidak boleh untuk barang-barang yang diharamkan. Misalkan mengajukan pembiayaan di bank syariah untuk peternakan babi, maka dilarang karena itu barang yang haram. Tapi jika di bank konvensional diperbolehkan. Itu diantaranya adalah perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Di samping itu, bank tersebut, semua jenis bank mempunyai produk-produk perbankan. Produk perbankan itu diantaranya adalah simpanan atau tabungan, ada giro, ada deposito. Semuanya digunakan semuanya dipersiapkan agar para nasabah bisa memanfaatkan layanan-layanan tersebut, termasuk layanan transfer dana yang mempermudah transaksi, penyimpanan barang-barang berharga atau safe deposit book itu juga disediakan oleh perbankan. Jika di bank konvensional juga disediakan fasilitas kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah layanan-layanan atau produk-produk yang diberikan perbankan kepada nasabah. Demikian materi tentang perbankan yang dimulai dari pengertian, jenis-jenis bank, dan produk-produk bank. Jika ada yang masih harus dibahas atau didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah wawasan. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan dan semoga pandemi segera berakhir. Kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.